teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kia Rosel dengan NIM 2411141010. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi mata kuliah manajemen operasional, yaitu presentasi pengimplementasian aplikasi Odoo terhadap UMKM. Halo teman-teman. Nah, di sini karena saya memilih UMKM toko kue, maka di sini yang saya butuhkan ada 4 modul, yaitu modul pertama ada stok persediaan, modul kedua ada pembelian, modul ketiga ada produksi, dan modul keempat itu ada penjualan. Ini dia. Nah, langkah pertama mungkin kita bisa masuk ke stok persediaan atau inventory terlebih dahulu untuk menginputkan suatu produk yang ingin kita jualkan. Nah, kita klik misalnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada 3 poin pada stok persediaan, ada penerimaan, ada order pengiriman, ada manufacturing. Nah, karena kita ingin menginput suatu produk, maka kita beralih ke produk. Nah, di sini produknya sudah saya inputkan beberapa produk, yaitu ada brownies panggang, cheese slice, cheese cake, pancake, terus ada tiramisu cup. Nah, di sini saya ada 2 produk, jadi di sini ada bahan yang sudah jadi atau produk yang sudah jadi dan juga bahan yang mentah. Seperti apa? Seperti gula pasir, seperti telur, dan tepung terigu. Nah, barang mentah ini karena misalnya nih kita kan pengusaha kue nih. Nah, jadi kita juga perlu dong bahan-bahan mentah untuk membuat kue kita tersebut. Nah, tetapi di sini saya mengambil 3 saja secara umum saja, telur, gula pasir, dan tepung terigu. Nah, di sini misalnya kita bisa melihat produk kita, misalnya brownies panggang nih. Bisa kita klik. Nah, di sini dia ada informasi. Jadi misalnya produknya ini, nah ini nama produknya kita masukkan brownies panggang. Nah, di sini kan ada 2 pencentang gitu kan, ada penjualan dan pembelian. Karena ini produk yang sudah jadi atau produk yang ingin kita jualkan kepada orang lain, maka kita hanya mencentang si penjualan saja, tidak pembelian. Nah, pada informasi umum ini kita bisa memasukkan karena tipe produknya ini seperti suatu barang ya, maka kita masukkan barang. Lalu lacak inventari kita centang. Lalu ada kuantitas di tangan 13. Nah, maksud kuantitas di tangan ini yaitu stok yang tersedia oleh kita. Jadi stok yang tersedia oleh kita ini ada 13 buah. Berarti ada 13 brownies panggang yang bersama kita gitu. Nah, setelah itu ada harga jualnya dan ada modal. Nah, modalnya kita masukkan saja 13.000 dan harga jualnya kita jadikan saja 20.000. Nah, setelah itu kategorinya saya masukkan saja goods. Goods itu produk yang sudah jadi, maka saya masukkan goods. Nah, referensinya di sini ada BP0001. Di sini teman-teman bebas untuk mengisi apa saja sesuai produk atau barang teman-teman. Tapi karena di sini brownies panggang, maka saya memberinya dengan nama BP. Nah, maka kita lanjut ke si penjualan. Nah, pada penjualan ini ada beberapa informasi tambahan. Tadi kan informasi umum, kalau penjualan ini untuk informasi tambahannya bagaimana. Nah, pada brownies panggang ini saya menambahkan label best seller atau fresh daily. Nah, deskripsinya itu brownies panggang itu merupakan salah satu produk best seller kami, dibuat fresh setiap hari dengan bahan premium dan rasa yang konsisten. Cocok untuk acara, hampers, atau konsumsi pribadi. Terima kasih telah memilih produk terbaik kami. Nah, jadi deskripsi ini fungsinya untuk memberi deskripsi pada suatu produk atau produk kita yang ingin kita jualkan gitu. Biar pelanggan itu bisa tahu ini apa nih deskripsinya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada harga. Harga ini fungsinya misalnya untuk harga yang berbeda ya teman-teman. Misalnya nih ada harga per unit, ada harga tetapnya berapa gitu, ada diskon gitu, ada rumus. Tetapi di sini karena saya tidak menggunakan diskon, maka tidak saya isi pada harga ini ya. Jadi saya kosongkan saja. Nah, kita lanjut kepada stok persediaan. Nah, di stok persediaan ini ada logistik. Nah, berapa berat dari kue tersebut atau suatu produk tersebut.
Saya memasukkannya 1,80 kg dan lama waktu pengiriman untuk si pelanggan itu sehari gitu. Berarti sampai sana itu sehari. Nah, di sini ada deskripsi untuk order pengiriman juga saya tambahkan. Brownies dikemas dalam box tertutup, aman untuk pengiriman 1-2 hari. Simpan dalam kulkas untuk menjaga tekstur. Nah, jadi sampai di sana saja teman-teman untuk menambahkan produk ini. Nah, jika teman-teman masih penasaran bagaimana sih untuk menambahkan produk baru ke dalamnya, maka dari itu akan kita coba. Nah, jika ingin menambahkan produk baru, maka kita mengambil di pojok kiri ini yang tulisan baru ini. Kita klik. Nah, maka kita bisa nanti menambahkan produk apa yang kita mau masukkan. Misalnya nih, produk yang mau saya masukkan itu puding karamel. Nah, karena dia nanti menjadi suatu barang yang siap jadi atau untuk siap dijual, maka kita centang saja bagian penjualannya, pembeliannya nggak usah. Nah, di sini dia tipe produknya barang, lacak inventorinya misalnya nih kita masukkan stok yang tersedia oleh kita itu ada 30 buah lah. Nah, 30. Nah, kita tidak memakai pajak. Nah, misalnya harga modalnya itu anggap saja misalnya itu sekitar 10.000 lah. Nah, harga jualnya mungkin kita bisa masukkan sekitar 15.000. Oke. Nah, kategorinya kita ambil saja good atau barang siap jadi. Dan referensinya mungkin ini karena puding karamel, maka kita masukkan saja PC. Misalnya 0006. Ini terserah ya teman-teman referensinya. Nah, sudah selesai, maka kita beralih ke si penjualan. Si penjualan tadi ada label. Misalnya labelnya apa? Misalnya kita tambah saja silky pudding. Ini terserah. Nah, di sini ada deskripsinya. Nah, kita buat puding karamel itu gimana teksturnya gitu. Nah, misalnya ini saja deskripsinya. Lalu karena sudah selesai kita isi, kita beralih ke stok persediaan. Misalnya beratnya ini kita anggap saja 0,2. Oke. Nah, di sini lama waktu pengiriman untuk pelanggannya itu 1 hari saja. Nah, deskripsi untuk order pengiriman ini apa? Ini nanti yang akan diperoleh oleh si pelanggan kita gitu. Nah, misalnya ini saja kita isi. Oke, karena sudah selesai, mungkin kita juga bisa menambahkan suatu fotonya supaya agar terlihat menarik gitu. Oke, mungkin kita masukkan gambar yang menarik gitu, yaitu puding karamelnya kita masukkan. Nah, di sini pembuatan produk kita atau input produk kita sudah selesai ya teman-teman. Nah, maka misalnya karena sudah selesai, kita tekan saja produk ini, kita tekan lagi karena ini sudah auto save. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada puding karamel. Nah, ini dia ya, harganya 15.000, tadi di tangan stoknya ada 30 gitu. Nah, misalnya kalian masih penasaran nih, bahan mentah itu kayak apa sih gitu. Misalnya kita gula pasir ya. Nah, gula pasir ini karena dia itu bahan mentah, tidak untuk kita jual ke pelanggan, maka di sini penjualannya tidak kita centang, tetapi pembeliannya itu kita centang, karena kita nanti akan membeli barangnya itu berupa bahan mentah, tetapi barang mentah itu kita jadikan bahan atau barang yang siap jadi untuk kita jualkan ke si pelanggan nantinya. Nah, di sini pembelian barang terus harga jualnya kosong, karena kita tidak menjual ini ya. Misalnya modalnya berapa nih, ada 7.000 kita beli. Nah, seperti itu. Untuk barang
mentah ini cukup simple saja. Kita hanya perlu mengisi ini saja. Ya, kita hanya perlu mengisi ini saja, bagian depan saja. Kalau sudah, kita kembali lagi ke produk. Nah, maka teman-teman bisa lihat sendiri, inilah produk yang telah kita inputkan. Baik dia itu barang siap jadi, ataupun barang mentah. Nah, sekarang kita lanjut ke modul yang kedua, yaitu modul pembelian. Modul pembelian ini nantinya kita akan membeli bahan mentah seperti gula, telur, sama tepung tadi. Nah, jadi kita masuk ke si pembelian. Nah, pada si pembelian ini sudah saya isi satu saja. Ini dia, mari kita lihat. Nah, di sini saya membuat pemasoknya itu atau toko saya bernama Sweet Aestheticwe. Nah, ya pemasoknya yang ini. Terus saya di sini membeli produk bahan mentah tadi. Sebanyak 20 kuantitas per barang. Gula pasirnya 20, telurnya 20, tepung terigunya 20. Nah, ini harga satuan yang telah dimasukkan tadi, pajaknya 0. Nah, jadi dengan total 460.000 saya membeli 3 bahan mentah ini. Nah, jadi totalnya seperti ini. Gula pasir, telur, tepung terigu. Nah, kalau misalnya kita ragu, kita bisa menekan lagi yang gula pasirnya. Oh, ini dia gitu. Oke. Nah, ini dia yang sudah kita beli tadi tibanya atau istilahnya. Misalnya kalau misalnya kita mau beli baru lagi, kita bisa buat nih pemasoknya apa? Sweet Aestheticwe tadi. Nah, setelah itu misalnya produk apa yang habis, produk bahan mentah yang mana yang habis. Misalnya kita tambah nih. Kita klik, misalnya kita kehabisan telur nih. Kita beli lagi. Kuantitasnya berapa? Misalnya cuma 10 telur lah gitu. Nah, maka nanti harganya menjadi 60.000. Nah, nanti kita konfirmasi saja. Oke, karena sudah kita konfirmasi, kita terima. Oke, validasi. Oke, sekarang kita kembali lagi kepada si pembeliannya. Nah, ini pesanan kita tadi. Kita membeli telur tadi sebanyak 10 buah, yaitu 60.000. Tetapi karena bahan mentahnya itu belum habis, karena kita membeli sebanyak 20 kuantitas tadi, itu cukup banyak, maka kita hapus saja yang ini. Kita batalkan saja. Oke, nah jadi pada pembelian teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana bentukannya. Ada referensi pemasoknya Sweet Aestheticwe, pembelinya saya. Lalu total semuanya itu 460.000, yaitu dari telur, tepung terigu, dan juga si gula pasir tadi ya. Oke, ini dia. Oke. Pada modul pembelian kita sudah selesai membahasnya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke dalam modul yang ketiga, yaitu ada modul produksi. Nah, jadi setelah stok persediaan atau inventory tadi, kita inputkan barang yang jadi dan barang mentahnya, lalu kita membeli bahan-bahan mentahnya, lalu kita memproduksi barang mentah tadi menjadi barang siap jadi atau satu produknya gitu. Nah, pada produksi ini kita bisa klik. Nah, di sini ada 5 produk siap jadi. Ada brownies panggang, cheesecake slice, tiramisu cup, pancake, dan cheesecake tadi. Nah, misalnya nih kita lihat agak satu cheesecake. Nah, di sini kita tinggal memasukkan nama produknya apa gitu. Nama produknya ini cheesecake, kita masukkan cheesecake. Nah, lalu di sini juga ada produk
atau bahan mentah tadi. Nah, kita masukkan ketiga-tiganya karena itu secara umum saja, teman-teman. Jadi ada telur, gula pasir, tepung terigu gitu. Nah, di sini kita mengkonsumsinya ada berapa banyak gitu. Kita mengkonsumsinya misalnya 4 telur pada cheese squid ini, lalu gula pasir 1 dan tepung terigu 1 gitu. Nah, nanti kita konfirmasi saja gitu. Nah, mari kita coba terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di sini coba kita tadi kan ada produk baru tuh yang kita buat, yaitu puding karamel. Maka kita misalnya menambahkannya menjadi baru. Nah, di sini kita tinggal pilih saja, yaitu puding karamel. Oke, lalu kuantitasnya ini misalnya terserah saja. Tadi karena yang kita pegang 30, kita buat 30 saja. Oke. Nah, di sini pada produk ini nanti ada tambahkan baris. Maka kita klik saja dan kita masukkan saja bahan-bahan mentahnya tadi seperti telur, lalu ada gula pasir, lalu juga ada tepung terigu. Nah, tepung terigu. Oke, kita masukkan misalnya puding ini mengkonsumsi berapa telur, kita buat saja 7. Atau di sini gula pasirnya kita buat saja 7 juga misalnya. Tepung terigunya 3. Oke. Karena kita sudah membeli bahan mentahnya tadi ada masing-masing 20 kuantitas. Maka di sini kita menggunakan 773. Jadi masing-masing itu nanti dikurangi dengan yang kita konsumsi ini. Karena telur, gula pasir, dan tepung terigunya masih tersedia atau masih ada istilahnya, maka di sini tertulis tersedia. Begitu, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya sudah kita masukkan semuanya, sudah kita input semuanya, maka kita perlu mengkonfirmasi. Oke, setelah kita konfirmasi, kita boleh balik ke si manufacturing orders. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa menu si puding karamel ini sudah tersedia. Nah, ini dia 30 buah. Oke. Jadi karena sudah kita tambahkan maka ada di sini. Berarti sudah kita produksi istilahnya, sudah ready gitu. Pada produksinya gitu. Baik, karena kita sudah memproduksi barang tadi, bahan mentah tadi menjadi barang siap jadi karena sudah diproduksi, maka tahap berikutnya yaitu adalah penjualan atau menjual barang tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke modul penjualan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri, di sini ada beberapa pelanggan, ada 5 pelanggan. Nah, di sini sudah membeli beberapa produk begitu ya, teman-teman. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Nah, jadi misalnya nih kita ambil satu nama saja misalnya. Contohnya. Nah, jadi pelanggannya ini namanya si Cece, dia nomor antrian ke-5, tanggal ordernya tanggal segini. Nah, di sini bisa kita lihat apa-apa saja produk yang dipesan oleh si Cece ini tersebut. Nah, di sini si Cece memesan brownies panggang, cheesecake slice, cheese squid, tiramisu cup. Nah, dan masing-masing kuantitasnya ya, teman-teman. Nah, ini dia. Oke. Ini ada harga satuannya per masing-masing produk. Nah, jadi harga pastinya itu 1.390.000 si Cece ini belanja. Nah, di sini mari kita buat yang baru gitu istilahnya. Pelanggan baru lah tibanya, teman-teman. Jadi kita melihat bagaimana proses penjualan ini mempengaruhi kuantitas si puding karamel tadi misalnya. Puding karamel tadi kan 30 tuh, teman-teman. Nah, maka kita masukkan misalnya nih, kayak baru. Nah, di sini pelanggannya misalnya namanya Cynthia misalnya. Oke. Nah, kadaluarsanya hingga beberapa hari lah, teman-teman. Maka saya
kadaluarsanya karena produknya ini tidak memakai pengawet ya, maka mungkin sampai tanggal 12 saja. Oke. Nah, lalu detail ordernya ada di sini. Bisa kita tambahkan produk apa yang si Cynthia ini mau, produk apa saja. Nah, tadi kan teman-teman bisa ingat tuh, puding karamel itu ada kuantitasnya sekitar 30 produk yang ada bersama kita gitu. Jadi, kita masukkan si puding karamel misalnya. Nih. Nah, kuantitasnya misalnya si Cynthia ini memesannya tuh 20 puding karamel. Nah, puding karamel tadi kan 20 puding karamel. Jadi, belanja si Cynthia ini 300.000. Nah, maka nanti otomatis kuantitas yang di tangan kita tadi itu akan berkurang. Jadi, 30 dikurang 20, maka nanti barangnya itu akan menjadi 10 gitu. Oke. Di sini bisa kalian lihat. Nah, ini ada juga info lainnya seperti apa. Info lainnya, kadaluarsanya seperti tadi ya. Oke. Ada tanda tangan online dan lain-lainnya teman-teman. Oke, kita ke detail order lagi. Nah, karena sudah selesai, kita konfirmasi saja. Nah, oke. Setelah kita konfirmasi, belanja si Cynthia ini 300.000 ya teman-teman. Nah, misalnya kita lihat nih di penawaran order penawaran. Nah, si Cynthia ini kenapa tulisan atau angka 300.000-nya ini biru? Karena si Cynthia ini belum membayar gitu. Jadi, misalnya kalau kita mencek nih si Cynthia ini belum bayar atau sudahnya itu nanti di tulisannya 300.000 ini. Misalnya nih si Cynthia ini sudah membayar. Jadi, seperti apa si Cynthia membayar itu? Jadi, prosesnya seperti ini. Kita buat faktur. Nah, fakturnya kita buat faktur yang reguler saja, nanti buat draft. Oke. Oke, konfirmasi. Nah, nanti si Cynthia itu nanti misalnya dia mau bayarnya lewat apa? Misalnya nih, si Cynthia mau bayar lewat bank. Maka misalnya ini bank. Oke. Misalnya dia metode pembayaran si Cynthia ini dia mau manual payment gitu kan. Jadi sudah, misalnya kita buat pembayarannya. Jika sudah dibayar si Cynthia, maka pembayaran si Cynthia ini menjadi lunas atau sudah dibayar sama Cynthia. Nah, tadi kan tulisannya itu warna biru tuh teman-teman. Karena di sini statusnya sudah lunas, maka coba kita cek kembali. Nah, maka teman-teman bisa lihat sendiri bahwa si Cynthia tadi karena sudah membayar, tulisannya itu tidak berwarna biru lagi. Alias si Cynthia itu sudah lunas membayar. Nah, di sini. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, dari total keseluruhan produk yang terjual itu ada 2.195.000. Nah, pada penjualan tadi kan ini ada beberapa pelanggan nih teman-teman. Nah, di sini pelanggannya itu bisa kita cetakkan juga fakturnya itu seperti apa. Misalnya si Cynthia tadi nih. Kita klik, lalu fakturnya ini kita bisa lihat di sini. Misalnya kita mau lihat fakturnya, mau kita cetak fakturnya gimana bentuknya. Nah, tinggal cetak aja. Nah, maka fakturnya ini nanti akan jadi seperti ini teman-teman. Atau mungkin ini karena kelihatannya simpel karena satu produk aja ya. Mungkin kita beralih ke si CC. Nah, misalnya nih si CC kan belanjanya agak banyak nih. Nah, kita lihat faktur si CC. Nah, maka faktur yang keluar itu maka akan seperti ini. Produknya lalu beserta deskripsi dari produk tersebut tadi. Nah, di sini ada jumlah atau kuantitas produk yang dibelinya, terus ada harga satuan dan ini nominalnya. Nah, inilah bentuk fakturnya ya, teman-teman. Oke. Nah, di sini pada penjualan ini kita juga bisa melihat nih produknya yang seperti tadi, produk apa-apa saja gitu kan. Ada brownies panggang dan lain-lain gitu. Ini produknya pada si penjualan. Nah, di laporan kita juga bisa melihat. Misalnya laporan seperti grafik apa gitu kan. Nah, misalnya kita cek ini, laporan produknya bagaimana nih, grafiknya bagaimana gitu kan. Maka kita lihat di sini. Nah, ini dia.
grafiknya ini banyak. Misalnya jumlah dipesan tiramisu cup sebanyak ini 27%. Lalu jumlah dipesan brownies panggang 12% gitu. Jumlah dipesan cheese squid 10% gitu. Nah, lalu misalnya kita lihat di sini grafik garisnya itu seperti apa. Nah, kalian bisa lihat sendiri seperti ini ya teman-teman. Nah, melengkung seperti itu. Nah, di sini ada beberapa grafik juga nih. Ini grafiknya. Oke. Banyak grafiknya. Nah, grafik ini terdapat pada laporan tadi lah bagian produk. Nah, kalau kita misalnya mau melihat laporan pelanggan seperti apa, bisa kita lihat juga. Nah, ini grafik-grafik dari pelanggan gitu. Tuh. Si Cici yang paling banyak memesan gitu. Oke, kita bisa melihat pelanggan-pelanggannya di sini. Nah, ada Cece, seperti yang kalian lihat sendiri ya teman-teman. Nah, jika kalian ingin melihat bagaimana si pelanggan itu membayar dengan metode apa, maka kita bisa ke modul penagihan. Nah, misalnya nih kita klik dengan metode apa mereka membayar gitu kan. Nah, misalnya kita lihat di pelanggan. Misalnya pada pelanggan tadi kita lihat nih. Nah, kan ada beberapa pelanggan tadi itu. Nah, ini. Nah, misalnya kita lihat pakai metode apa saja mereka membayar. Nah, kita bisa melihat di pembayaran. Misalnya kita klik nih. Nah, maka dia akan keluar. Misalnya, jurnalnya itu mereka pada bank. Metode pembayarnya itu, manual payment. Karena tadi saya masukkan metode pembayarannya itu manual payment semua ya. Tapi bisa kita lihat bahwa status pembayaran atau metode pembayaran ini tercatat di modul penagihan. Modul penagihan pelanggan bagian si pembayaran. Nah, baiklah teman-teman, mungkin sampai di sana saja pembahasan kita tentang modul-modul tadi, yaitu ada stok persediaan, pembelian, penjualan, dan juga produksi. Nah, tetapi tidak hanya sampai di sana saja. Tadi kita ada membeli, pelanggan si Cynthia itu tadi ada membeli sebanyak puding karamel itu ada 20 kuantitas. Jadi kan tadi kuantitas yang kita masukkan kan ada 30 tuh. Nah, karena si Cynthia itu membeli 20, maka otomatis pada stok persediaan itu yang tersisa barangnya ada tinggal 10 puding karamel. Nah, karena si Cynthia tadi sudah lunas ya teman-teman, mari kita cek di stok persediaan atau inventory. Nah, oke, kita lihat pada bagian produk. Oke, nah di sini kalian bisa lihat pada puding karamel ini. Nah, di tangan kita sudah 10 kuantitas atau sudah berkurang ya teman-teman. Tadi dari 30 sekarang sudah menjadi 10 di sini karena si Cynthia itu membeli 20. Begitu. Lalu misalnya nih, teman-teman, kita melihat kan di tangan kita ada 10. Berarti bahan atau barang siap jadinya itu tinggal sedikit dong. Nah, misalnya kita mau menambah nih atau bagaimana? Nah, kita bisa saja nanti menambahnya itu misalnya siapa yang ingin membuatkan gitu. Berarti kita bisa pergi ke si stok persediaan, lalu kita pergi ke si penerimaan, lalu kita buat baru. Nah, nanti penerimaan ini kita menerima si barang jadinya saja kepada kita gitu. Nah, misalnya baru penerimaan, kita lihat ya misalnya nih. Kita lihat di sini misalnya baru penerimaan, berarti karena di sini usaha kita, jadi kita tidak menjadi orang ketiga atau kita tidak hanya menjadi orang yang menjualkan barang saja, tidak seperti itu. Karena kita yang memproduksi kuenya sendiri, berarti kita menerima barang siap jadinya juga itu dari dapur kita sendiri. Misalnya ini dapur Sweet Estetik Kue namanya. Oke. Nah,
Setelah itu kita tambahkan deh produk yang ingin kita tambahkan tadi. Misalnya nih kita mau menambahkan si puding karamel tadi. Puding karamel tadi kan itu tinggal 10 atau tinggal sedikit itu ya. Nah jadi misalnya kita mau nambah nih, misalnya ingin menjadi 30 deh kuantitasnya. Permintaan kita 30 gitu kan. Kalau misalnya sudah selesai, lalu tinggal kita validasi saja. Oke. Setelah kita validasi, kita bisa menceknya itu nanti ya, teman-teman. Oke, coba kita produk. Nah, ini dia teman-teman, karena tadi kita sudah meminta dari dapur kita sendiri barang siap jadinya itu. Tadi kuantitasnya karena 30 dan kita minta dari dapur tadi, maka dia bertambah teman-teman di tangan kita dari yang 10 tadi menjadi 40 karena kuantitasnya itu kita tambah menjadi 30. Nah, di sini tadi ya teman-teman, overview, lalu kita lihat di sini. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Sweet estetik kue, dapur estetik kue tadi, ini dia. Sudah selesai dia teman-teman. Untuk memberikan barang siap jadinya itu kepada kita. Nah, ini yang terakhir. Ini bisa kita lihat. Nih, puding karamel yang terakhir tadi ada 30 kuantitas. Makanya tadi pada stok persediaannya itu, pada bagian produk, nah, puding karamel itu menjadi 40 gitu. Nah, mungkin sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.